Gabah maksudnya yang diserap Bulog. Untuk gabah yang diserap Bulog itu Bulog melakukan penyerapan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini adalah peraturan terkait dengan PP, harga pembelian pemerintah yang dikeluarkan oleh Permendak. Jadi untuk gabah, jadi gabah kering giling itu di depan gudang Bulog kami membeli dengan harga 5.300 itu untuk gabah. Jadi untuk beras itu kita membeli di depan gudang Bulog 8.300 dan harga tersebut sudah melalui kenaikan melalui perubahan impres dari impres nomor 5 tahun 2015 dirubah menjadi Permendak atau peraturan Menteri Perdagangan dari nomor 24 tahun 2020. Jadi di situ ada kenaikan yang lumayan dari harga dasar tersebut. Yang dibeli Bulog itu yang siap siap giling. Jadi yang dibeli Bulog untuk gabah itu yang dibeli memang gabah untuk siap digiling. Jadi dengan ketentuan di sini peraturannya untuk kadar air 14% maksimal, untuk butir sampah 3% maksimal. Kalau kapasitas di gudang sendiri berapa? Kapasitas kami untuk total gudang Bulog itu 8.500 ton. Saat ini sudah termasuk? Saat ini space yang disediakan 4.000 ton. Untuk dari bulan 3 bulan ini sudah berapa gabah yang diserap? Oh, dari bulan ini karena ini TW awal ya. Jadi kami kemarin sudah sosialisasi untuk penyerapannya. Memang kami bekerja sama dengan para mitra Kabupaten Blora untuk melakukan penyerapan dari beberapa mitra-mitra besar yang menyerap hasil dari para petani, termasuk gabah yang ada di beberapa kecamatan. Itu ada beberapa mitra yang memang kerjasama melakukan penyetoran ke gudang Bulog. Sudah berapa yang diterima? Kebetulan kami baru sosialisasi kemarin. Jadi perintah dari pimpinan memang kami menghimbau untuk gudang-gudang untuk para penggilingan itu sepatnya untuk mengisi di gudang kami. Para petani secara mandiri bisa nggak menjual ke Bulog? Kalau para petani secara mandiri nggak bisa. Jadi di sini bisa melalui UD atau para mitra tersebut itu bisa melakukan pendaftaran di kantor cabang Pati. Ada beberapa persyaratan di situ yang nanti akan dikualifikasi oleh tim dari kantor Pati. Kalau di Blora sendiri sudah ada berapa yang sudah kerjasama dengan Bulog? Di Blora itu mungkin kami tidak bisa menghitung satu persatu. Cuma di sini kami sudah melakukan kerjasama itu ke beberapa mitra di Bunduran, Ngawen, Randu Blatung itu ada, termasuk Blora Kota, Medang, sampai di Cepu ada. Tapi dan kami kemarin juga melakukan pembelian itu melalui satker kami. Jadi satker kami itu yang dibentuk oleh kantor cabang Pati itu yang pengalaman tahun lalu itu melakukan pembelian di mitra-mitra kecil yang tidak sempat mendaftar. Jadi yang tahun lalu ditampung oleh satker. Berarti sampai hari ini gabah petani belum terserap ke Bulog? Gabah belum, ya belum. Memang kami belum menyerap untuk bulan ini ya. Cuma kami bulan ini memang ditarget untuk menyerap cepatnya. Rencana kapan? Mudah-mudahan minggu ini sudah realisasi. Iya. Pak, untuk ini Pak, yang Rembang tadi Pak, yang di luar kota nggak boleh masuk itu seperti apa? Maksudnya nggak boleh masuk. Rembang kota nggak boleh masuk tadi yang disampaikan itu ya. Tadi. Jadi kita harus menutup penyetor atau hasil pertanian dari luar Kabupaten Blora. Ya. Jadi untuk penyetor di gudang Bulog Blora harus hasil pertanian dari wilayah Blora. Kalau ditemukan ada luar kota masuk ke Bulog Pak, sanksinya atau apanya gitu Pak? Oh, untuk sanksi tidak ada. Tidak ada Pak ya? Cuma kami istilahnya ada semacam beban moral ya. Jadi kami memang memprioritaskan atau mengutamakan untuk petani Blora, hasil pertanian Blora. Kalau penyebab harga di petani anjlok seperti
Kenapa ya, Pak? Kalau Sebenarnya di Bulog sendiri kan tinggi ya termasuk Nih, ya Pak. karena kami sudah ditetapkan dengan regulasi atau aturan tersebut ya. Jadi yang menyebabkan harga anjlok ini sebenarnya hanya di masalah persepsi. Jadi persepsi harga anjlok ini seperti yang saya sampaikan di rapat tadi. Sebenarnya harga tersebut itu dikatakan anjlok kalau dia sesuai dengan regulasi atau aturan Permendak. Katakanlah aturan Permendak gabah di 5.300 sesuai ketentuan kadar air 14, kadar air 25%, gambanya 10%, itu yang GKG ya. Terus dia sesuai dengan aturan tapi harganya kok hanya 3.000 atau di luar HPP, itu berarti anjlok. Tapi kalau di sini kualitasnya katakanlah kadar air kok 30% lebih, hambanya di atas 10%, berarti itu belum bisa dikatakan anjlok karena aturannya atau komponennya tidak sesuai dengan HPP. Jadi dia bisa dikatakan anjlok harga di bawah HPP tapi komponennya sesuai HPP, itu berarti anjlok. Tapi kalau harga di luar komponen di luar HPP dan harganya turun, itu berarti belum anjlok. Mungkin karena masih dibutuhkan untuk pengolahan lagi pasca panen ya. Iya, iya. Misalkan dikeringkan lagi seperti yang tadi saya sampaikan, jadi diedukasi pasca panen supaya bisa mengontrol harga. Pak, soal impor beras Pak, kalau Bulog sendiri, Bulog di Bura Pak, impor beras, tanggapannya Pak? Kalau impor beras di sini sebenarnya kami ya mohon maaf ini nggak bisa menyampaikan tanggapan ya. Ya cuma kami ya mau tidak mau kalau masalah impor beras ini kayaknya yang punya statement atau punya bisa menerangkan masalah impor beras mungkin pimpinan-pimpinan kami di pusat. Karena kembali lagi ya, Bulog kan hanya eksekutor, tetap untuk impor ini kan pemerintah yang menentukan dan bukan Bulog. Tapi nggak bakal nerima Pak ya kalau misalnya impor beras masuk ke Blora Pak? Menerima atau nggak bakal menerima ya? Kalau memang Pemdanya kok istilahnya melarang, teman-teman yang punya berarti kan Pemda. Cuma selama ini meskipun ada beras impor, Bulog Blora belum pernah menyimpan barang impor. Pak, kalau melihat panen dan lain-lain, sebenarnya gabah atau stok gabah dan beras di Blora ini masih melimpah atau cukup atau kurang? Kalau menurut saya untuk stok gabah di Blora itu bisa dikatakan melimpah. Jadi dia nggak cukup atau kurang. Justru menurut kami untuk Kasden Padi kayaknya Blora ini paling bagus untuk ini panennya. Terus untuk Pak, dulu kan ada wacana untuk beras Bulog masuk ke BPNT. Iya. Sampai saat ini seperti apa? Untuk beras Bulog masuk BPNT, jadi semua ini kembalinya ke pemerintah ya. Kalau Bulog dipercayakan ya belum siap. Cuma sampai saat ini memang belum mendapat kepercayaan.